Kami dari Chemistry 2. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan tentang logam alkali dan logam alkali tanah. Mau tahu kelanjutannya? Jangan kemana-mana. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi logam alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti pembentuk bata. Semua logam alkali merupakan logam lunak atau dapat diiris dengan pisau dan mempunyai daya hantar listrik dan panas yang baik. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam alkali terdapat pada golongan 1K, yaitu yang ini, yang merah, dan memiliki bilangan oksidasi plus 1. Kenapa memiliki bilangan oksidasi plus 1? Karena bila dijabarkan setiap elektron valensi dari unsur-unsur logam alkali ini, maka dia akan tercipta elektron valensinya itu 1. Nah, untuk supaya seimbang, maka dia akan melepas 1 elektron itu, maka terciptalah bilangan oksidasinya plus 1. Nah, unsur-unsur logam alkali itu dirumuskan dengan lina kawin Rudi CS frustasi, supaya kita mudah mengingatnya ya. Nah, selanjutnya yaitu anggota logam alkali. Yang pertama ada litium, kemudian ada natrium, kemudian kalium, rubidium, cesium, dan francium. Selanjutnya ada sifat-sifat fisika dan kimia logam alkali. Sifat fisikanya yang pertama yaitu mengkilap, kemudian lunak, dan massa jenisnya rendah atau ringan. Kemudian sifat kimianya yang pertama sangat reaktif, kemudian titik leleh atau titik dirinya relatif rendah, serta energi ionisasinya rendah dan potensial elektrodenya rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi dari logam alkali. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa M yang ada di sini itu adalah variabel untuk logam alkali. Untuk yang pertama yaitu 4M berupa S berupa data tambah O2, G itu berupa gas, tambah O2 atau oksigen menghasilkan 2 logam alkali tambah 2 oksigen. Keterangannya, jumlah oksigen terbatas. Selanjutnya ada 2 logam alkali tambah oksigen menghasilkan 2 logam alkali tambah O2. Keterangannya, ketika dipanaskan di udara dengan oksigen berlebih, logam K dapat membentuk superoksida. Berbeda dengan logam alkali yang lain, khususnya untuk logam K, di sininya tidak ditambahkan 2. Selanjutnya ada 2M 2 logam alkali tambah X2 menghasilkan 2MX. Nah, di sini X itu berupa fluor, klor, brom, dan iodium. Selanjutnya ada 2 logam alkali tambah S menghasilkan 2M2S. Selanjutnya lagi 2 logam alkali tambah 2, ini ditambah ya, tidak tertulis, tambah 2H2O menghasilkan 2MOH berupa cairan dan H2 berupa gas. Reaksinya dahsyat kecuali untuk Li atau litium. Selanjutnya ada 6 logam alkali tambah N2 menghasilkan 2M 3N. Hanya Li yang dapat bereaksi jadi 2Li 3N. Selanjutnya ada 2M tambah H2 menghasilkan 2MH. Gas H2 nya kering, yaitu bebas dengan air. Selanjutnya lagi ada yang terakhir 2M tambah 2H plus menghasilkan 2M yang berupa cairan tambah H2. Reaksinya dengan asam tambah H plus berlangsung, asam atau H plus yang berlangsung secara dahsyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi umum dari logam alkali. Perlu diketahui, logam alkali memiliki variabel khusus untuk melambangkan logam alkali dan alkali tanah juga.
yaitu dengan huruf M. Lanjut ke reaksi yang pertama. 4M ditambah O2 menghasilkan 2M2O berupa padatan. Jumlah oksigennya terbatas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, M di sini adalah variabel dari logam alkali dan alkali tanah. Jika diubah, contohnya dengan 2Li 2O, itu ada reaksi yang dihasilkan. Reaksi yang kedua, 2M ditambah O2 menghasilkan M2O2 ketika dipanaskan di udara dengan oksigen berlebih. Logam K dapat membentuk superoksida atau KO2. Khusus untuk logam K, setelah lambangnya tidak dilanjutkan dengan huruf angka 2, melainkan langsung ke O2. Reaksi yang ketiga yaitu 2M ditambah X2 menghasilkan 2MX. X adalah variabel untuk F, fluor, Cl, klor, Br, brom, dan I, iodium. Jika dicontohkan 2MX, yaitu itu sama dengan 2Li F. Lanjut ke reaksi yang keempat, 2M ditambah S menghasilkan M2S. Reaksi yang kelima, 2M ditambah 2H2O menghasilkan 2MOH berupa larutan ditambah H2 berupa gas. Reaksinya dahsyat kecuali untuk Li. Berbeda dengan 4 reaksi sebelumnya, untuk reaksi kali ini menghasilkan larutan dan juga gas. Seperti reaksi 1, 2, 3, dan 4 itu menghasilkan padatan. Lanjut ke reaksi yang ke-6. 6M ditambah N2 menghasilkan 2M3N. Untuk reaksi kali ini hanya Li yang dapat bereaksi. Reaksi ini juga menghasilkan padatan. Kembali lagi ke padatan. Reaksi yang ke-7 yaitu 2M ditambah H2 menghasilkan 2MH. Gas H2-nya kering atau bebas dari air. Reaksi ini juga menghasilkan padatan. Dan reaksi yang terakhir, 2M ditambah 2H plus menghasilkan 2M plus ditambah H2. Reaksi kali ini juga sama dengan reaksi yang ke-5, menghasilkan 2M yang berupa larutan dan H2 berupa gas. Reaksinya dengan asam atau H+ berlangsung dahsyat. Sekian dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa alkali dan kegunaannya. Untuk senyawa yang pertama yaitu ada senyawa oksida. Nah, oksida dalam logam alkali merupakan zat padat putih yang sangat reaktif terhadap air dan gas karbon dioksida. Beberapa logam alkali Na dan K dapat membentuk peroksida atau Na2O2 dan K2O2. Bahkan kalium dapat membentuk superoksida atau K2O2 yang digunakan sebagai zat penghasil oksigen pada tabung penyelam karena dapat terurai menghasilkan oksigen, serta K2O yang dapat menyerap CO2 dari udara.
Lalu ada senyawa yang kedua, yaitu senyawa hidroksida. Nah, salah satu senyawa hidroksida alkali yang cukup penting dalam industri adalah natrium hidroksida atau NaOH atau soda kaustik. Nah, salah satu di antara manfaat NaOH ini yaitu sebagai fasilitas pengolahan air untuk mengendalikan tingkat keasaman dan pH. Lalu, yang ketiga ada senyawa halida. Nah, halida alkali yang banyak dimanfaatkan adalah NaCl dan KCl. Senyawa NaCl digunakan untuk membuat bahan kimia yang lain, misalnya gas klorin dan NaOH dari elektrolisis lautan NaCl. Dari NaOH dapat dibuat NaHCO3 dan Na2CO3 serta bahan lain. KCl digunakan untuk pupuk kalium dan diperoleh dari penguapan air laut. Lalu ada senyawa yang keempat, yaitu senyawa karbonat. Nah, natrium karbonat atau Na2CO3 atau soda abu diproduksi dengan pemanasan bantuan trona yang mengandung Na2CO3, NaHCO3, 2H2O atau dari proses solvay. Digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan kaca atau gelas. Kalium karbonat atau potasium apotas digunakan dalam proses penyebuhan emas untuk membentuk senyawa kompleks dengan emas. Lalu yang terakhir yaitu senyawa sulfat. Penting dalam golongan alkali adalah natrium sulfat atau kalium sulfat. Natrium sulfat sering disebut sebagai garam Glauber, digunakan sebagai penyimpanan panas matahari sehingga dapat mempertahankan suhu di dalam rumah agar tetap hangat. Sekian dari saya. Yang kedua ada logam alkali tanah. Definisi dari logam alkali tanah adalah logam alkali tanah tersebar di air laut dan mineral batuan. Nah, batuan dan mineral mengandung unsur logam alkali tanah yang umumnya berupa senyawa, karbonat, silikat, atau sulfat. Karena kelarutan senyawa tersebut sangat kecil dan dalam tabel periodik, unsur-unsur alkali banyak terdapat pada golongan 2A dan memiliki banyak oksidasi plus 2. Nih, ini ada tabel periodiknya. Nah, adapun sifat anggota logam alkali tanah, yang pertama ada berelium yaitu Be, 2 ada magnesium Mg, ketiga ada kalsium Ca, keempat ada strontium Sr, kelima ada barium Ba, dan yang keenam ada radium Ra. Nah, di sini juga ada karakteristiknya. Nah, kalau di fisikanya mengkilap, lunak, dan massa jenisnya rendah. Sedangkan di kimianya sangat reaktif meskipun kurang reaktif dibandingkan logam alkali. Titik lelah atau didih relatif rendah, energi ionisasi rendah, potensial elektrodanya juga rendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi dari logam alkali tanah. Ya, yang pertama ada 2M ditambah O2 bereaksi menjadi 2MO. Keterangannya selain Be dan Mg reaksi tidak memerlukan pemanasan. Selanjutnya ada M ditambah O2 bereaksi menjadi MO2. Ba mudah, Sr dengan tekanan tinggi, Be, Mg, dan Ca tidak dapat berlangsung. Selanjutnya ada M ditambah X2 sama bereaksi menjadi MX2. X adalah F, Cl, dan Br, dan I. Nah, selanjutnya ada M ditambah 2H, 2O bereaksi menjadi M2 ditambah H2. Be tidak dapat berlangsung dan Mr memerlukan pemanasan. Selanjutnya ada 3M ditambah N2 bereaksi menjadi M3N2. Reaksi berlangsung pada suhu tinggi dan Be tidak dapat berlangsung. Selanjutnya ada M ditambah 2H bereaksi menjadi M2 ditambah H2
bereaksi cepat berlangsung. Yang terakhir ada M ditambah H2, S bereaksi menjadi MH2. Nah, reaksi memerlukan pemanasan, Be dan Mg tidak dapat berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai senyawa alkali tanah dan kegunaannya. Senyawa yang pertama, BeO, kegunaannya bahan tambahan pada keramik. Senyawa yang kedua, MgSO4 7H2O, kegunaannya obat pencahar, obat analgesik, bahan bantu proses pembentukan tekstil. Senyawa yang ketiga, MgO, kegunaannya bahan tungku tahan air atau tahur tinggi. Senyawa yang keempat, MgOH2, kegunaannya sebagai obat mah. Senyawa yang kelima, CaO, kegunaannya sebagai bahan bantu pengolahan baja dan pengolahan air. Senyawa selanjutnya, CaCO3, kegunaannya sebagai bahan bantu untuk membuat semen dan bahan pengisi pada bedak. Senyawa selanjutnya, CaOH2, kegunaannya sebagai bahan bantu proses pemurnian gula, bahan bantu pembuatan kaca, dan bahan bangunan. Senyawa selanjutnya, CaSO4 2H2O, kegunaannya untuk gips pada tulang patah, bahan bangunan atau plafon gipsun, dan bahan pengisi pada pabrik kertas. Senyawa selanjutnya, CaC2, kegunaannya untuk menghasilkan gas karbon pada proses pengelasan. Senyawa yang terakhir, BaSO4, kegunaannya bahan cat warna putih, bahan bantu pengolahan minyak, dan sebagai penanda pada pemeriksaan saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar